Apa jadinya kalau seorang ibu yang sudah 2 kali naik haji justru dikhianati oleh anak yang paling ia cintai? Bagaimana mungkin tabungan haji yang ia kumpulkan bertahun-tahun malah dibawa kabur oleh anaknya? Dan ketika anak itu pulang, ia datang membawa pacar yang sedang hamil? Apakah ibu itu akan marah? Atau justru memeluk mereka dengan ikhlas? Kisah nyata penuh air mata ini akan mengajarkan kita arti cinta yang tidak bersyarat, dan balasan tak terduga dari Tuhan bagi mereka yang sabar. Tahun 1986, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri megah bangunan berwarna abu pudar dengan pagar besi yang selalu terbuka. RSUD Dr. S. Sitompul, bukan rumah sakit yang mewah, tapi paling lengkap di daerah itu. Di depan bangunan utama, berdiri pohon asam Jawa yang sudah setua sejarah rumah sakit itu sendiri. Batangnya lebar, daunnya lebat, dan akar-akarnya menjulur seperti tangan yang ingin memeluk bumi. Sore itu, angin berhembus pelan menyapu dedaunan yang gugur. Langit mulai menguning, menandakan shift sore akan segera berakhir. Ambulans datang dan pergi seperti napas yang lelah, dan suara sepatu perawat di koridor membentuk irama harian yang tak pernah berubah. Di lantai 2, tepatnya di ruang pemeriksaan dalam, seorang dokter perempuan sedang duduk di balik meja kayu coklat. Meja itu sudah kusam, diukirkan coretan pena dan bekas cangkir kopi. Di atasnya, tumpukan rekam medis yang belum sempat dirapikan. Namanya Dr. Rina Andayani. Umurnya masih 28 tahun, tapi sudah jadi kepala penanggung jawab poli penyakit dalam. Wajahnya bersih, rapi, dan selalu tenang. Di balik seragam putih yang ia kenakan, tersimpan keletihan yang tak kasat mata. Hari itu seharusnya biasa saja, tapi baginya, tidak. Di tangannya tergenggam erat selembar hasil pemeriksaan laboratorium. Kertas itu terasa lebih berat dari seluruh tumpukan data pasien di mejanya. Tangannya bergetar kecil. Matanya enggan membaca ulang, tapi pikirannya terus mengulang-ulang 2 baris yang mencabik hatinya. Endometriosis kronis. Tingkat kesuburan sangat rendah. Rina tak butuh orang lain untuk menjelaskan. Ia sendiri seorang dokter. Ia tahu arti medisnya, dan ia juga tahu arti nyatanya dalam kehidupan pernikahan. Ia tidak bisa punya anak. Pulang kerja hari itu, Rina tak langsung menuju rumah. Ia duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Tempat itu sepi. Hanya ada satu lampu taman yang menyala redup. Di belakangnya, ruang jenazah terlihat remang, sunyi seperti hatinya. Di atas pangkuannya, ia letakkan hasil pemeriksaan itu, lalu memeluk tas kerjanya. Dari kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Namun hari itu, suara azan tak menenangkan, malah membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata dan mengingat suaminya, Dimas, seorang insinyur muda yang sukses. Mereka menikah dengan penuh harapan 3 tahun lalu. Rumah tangga mereka seperti mimpi yang jadi nyata. Semua orang iri. Pasangan dokter dan insinyur. Mapan, muda, dan tampan. Tapi tak ada yang tahu dalam sunyi. Mereka terus menunggu satu hal yang tak kunjung datang. Anak. Tiap bulan, harapan itu tumbuh dan mati. Tiap bulan, Rina menangis sendiri di kamar mandi, menyembunyikan test pack di balik handuk. Tiap bulan, Dimas makin diam, makin jauh. Malam itu, Dimas pulang. Wajahnya muram. Ia duduk di kursi makan tanpa menoleh. Rina menyuguhkan teh manis, tapi tak disentuh. Lalu, kalimat itu keluar seperti peluru. Aku capek, Rin. Aku anak sulung. Orang tuaku nanyain terus. Rina hanya menunduk. Ia tak menangis di depan Dimas. Ia hanya menjawab pelan. Aku udah berusaha. Dimas berdiri, menatapnya datar. Usaha kita nggak cukup. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku pengin anak. Aku pengin keluarga. Malam itu, meja makan jadi saksi bisu hancurnya sebuah pernikahan. Tak ada piring pecah, tak ada bentakan, hanya sunyi, dan perasaan ditinggalkan. Seminggu kemudian, surat cerai datang. Rina menandatanganinya tanpa suara. Ia kembali bekerja seperti biasa keesokan harinya, mengenakan seragam putihnya,
menulis resep dengan tangan stabil, dan tersenyum pada pasien-pasiennya. Tapi di dalam, ia mati pelan-pelan. Waktu berjalan. Setiap hari, ia melewati lorong rumah sakit yang berbau antiseptik dan udara dingin dari pendingin udara tua. Di ruang bersalin, ia menyaksikan ibu-ibu melahirkan dengan tangis bahagia. Tapi setiap tangisan bayi yang terdengar di koridor justru seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Ia menjadi dokter yang lebih teliti, lebih cepat tanggap, dan lebih peduli dari sebelumnya. Karena itu satu-satunya pelarian dari rasa kosong yang terus menghantuinya. Hingga pada suatu malam, di taman belakang rumah sakit yang sepi, Rina menatap langit penuh bintang sambil berbisik lirih. Kalau memang aku nggak bisa punya anak, berarti kau ingin aku merawat luka orang lain, bukan anakku sendiri. Tapi kuatkan aku. Tuhan, kuatkan aku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina berhenti menanyakan, "Kenapa aku?" Dan mulai mengganti pertanyaannya menjadi, "Apa yang harus aku lakukan setelah ini?" Di sanalah perjalanan panjangnya dimulai. Dan Tuhan sudah menyiapkan banyak jawaban, tapi bukan dengan cara yang ia duga. Pagi hari di awal tahun 1993, rumah sakit masih terbungkus kabut tipis. Embun menempel di kaca-kaca jendela dan dedaunan. Di halaman depan, sepeda ontel milik satpam bersandar malas di tiang bendera. Seorang perawat muda tengah menyapu pelataran, sementara tukang kantin menyeduh teh manis dalam ceret aluminium yang menghitam di bagian bawahnya. Di ruang parkir belakang, deretan ambulans terparkir rapi. Mobil tua dengan ket putih kusam dan strip merah yang mulai pudar. Salah satu pintunya terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berseragam biru tua, dengan sepatu bot karet dan topi rumah sakit yang sudah lusuh. Namanya Darno, 43 tahun. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terkena matahari. Ia bukan tipe lelaki yang bicara banyak, tapi setiap gerak-geriknya selalu penuh tanggung jawab. Hari itu ia baru saja mengantar jenazah ke desa di lereng Gunung Slamet. Perjalanan jauh, jalannya sempit, dan di tengah hujan deras. Tapi ia tak pernah mengeluh. Saat ia tiba kembali ke rumah sakit, aroma mesin panas bercampur bau darah dan alkohol dari ranjang ambulans yang baru dipakai. Darno mengambil ember dan mulai membersihkan bagian belakang mobil itu dengan sabun cuci dan air sumur. Gerakannya pelan tapi pasti, seperti orang yang terbiasa hidup dari luka-luka orang lain. Di ruang IGD, Bu Rina baru saja selesai menjahit luka robek seorang anak kecil korban tabrak lari. Tangannya cekatan, sorot matanya tegas. Tapi hatinya tetap sunyi. Dia keluar ke koridor dengan tangan masih bersarung tangan karet. Dari jendela samping, ia melihat seseorang sedang menyikat lantai ambulans dengan sabar. Seseorang yang selama ini hanya ia tahu sebagai Mas Darno, sopir. Entah kenapa, hari itu pandangannya tertahan lebih lama dari biasanya. Sore hari, saat hujan turun perlahan dan koridor mulai lengang, Bu Rina berjalan ke kantin rumah sakit. Ia memesan teh panas dan duduk di bangku sudut. Seperti biasa, kantin itu sederhana. Hanya meja kayu, kursi plastik biru, dan radio tua yang selalu menyala menyuguhkan lagu-lagu campur sari. Dari jendela kantin yang berembun, terlihat sosok Darno sedang menyalakan rokok dan duduk sendiri di dekat ambulans. Sambil memandangi langit mendung, ia tampak seperti sedang bicara dengan angin. Tak lama, ia masuk ke kantin, membuka topi lusuhnya, dan berdiri di depan etalase makanan. "Bu dokter mau tambah teh?" Sapa Darno tiba-tiba, suaranya rendah dan pelan. Rina menoleh. "Oh, enggak, Pak, sudah cukup." Darno hanya tersenyum kecil, lalu duduk di bangku seberang. Mereka diam cukup lama. Hanya suara hujan dan radio yang mengisi keheningan. Tapi dari diam itu, terasa ada kenyamanan yang baru. Bukan cinta, bukan ketertarikan, tapi rasa bahwa ada orang lain yang sama-sama mengerti sunyi. Hari-hari berlalu, mereka sering bertemu. Bukan janji, bukan sengaja, tapi selalu saja berpapasan. Di lorong, di taman belakang, di kantin. Kadang Darno membantu Rina membawa kotak medis ke ruang rawat.
Kadang Rina menyapanya lebih dulu saat Darno baru balik dari luar kota. Kadang mereka hanya saling tersenyum, tapi rasanya lebih hangat dari semua obrolan dengan orang lain. Lalu suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik rumah sakit padam sementara, Rina duduk di bangku panjang taman belakang, seperti biasa. Langit gelap, hanya cahaya petir yang kadang menyambar, menerangi pohon Kamboja tua yang diam seperti patung. Rina memeluk tubuhnya sendiri, dingin dan letih. Tak lama, Darno datang membawa termos kecil dan 2 cangkir plastik. Ia duduk di sampingnya dan menuangkan teh jahe hangat. "Gak baik duduk sendirian kalau lagi hujan, Bu Dokter," katanya sambil menyodorkan cangkir. Rina menerima, tersenyum kecil. "Sudah biasa. Kalau terlalu biasa sendiri, lama-lama bisa lupa caranya ditemani," balas Darno pelan. Kalimat itu seperti membuka pintu yang lama terkunci. Malam itu, mereka minum teh dalam sunyi. Tak ada deklarasi, tak ada janji. Tapi untuk pertama kalinya, Rina merasa ditemani. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai wanita yang ditinggal, tapi sebagai manusia yang utuh. Beberapa bulan kemudian, desas-desus mulai beredar. Bu Dokter sering bareng sopir ambulans. Kayaknya dekat, tuh. Tapi Rina tak peduli. Begitu juga Darno. Suatu siang, Darno datang ke ruang jaga membawa setangkai bunga kertas yang ia petik dari halaman belakang. Kecil, tidak mel, tapi ada tulisan kecil di bawahnya. "Kalau Bu Dokter sudah capek sendiri terus, saya siap nemenin, meski cuma sopir ambulans." Rina tak menjawab dengan kata-kata, tapi matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ada harapan kecil yang menyala lagi dalam hidupnya. Rumah dinas kecil itu terletak di belakang bangsal rawat inap. Suara mesin oksigen dan bel pasien kadang masih terdengar samar di malam hari. Di teras rumah, angin sore meniup tirai tipis warna gading, sementara pot lidah mertua dan bunga kertas di pinggir jendela mulai layu karena sering lupa disiram. Bu Rina tinggal di sana bersama suaminya, Pak Darno, dan seorang anak kecil yang tak pernah ia lahirkan tapi kini ia rawat sepenuh hati. Raka, anak tiri berumur 3 tahun. Sejak malam pertama tinggal bersama, hidup Bu Rina tak lagi sama. Raka bukan anak yang mudah. Bukan karena nakal, tapi karena sunyi. Ia sering berdiam lama di sudut ruangan sambil memeluk boneka kura-kura usangnya. Ia jarang berbicara, jarang tertawa, dan sesekali memanggil, "Mama," di malam hari saat setengah tertidur. Malam itu, Bu Rina hanya bisa duduk di samping kasur kecil yang baru ia belikan. Ia peluk tubuh kecil itu, dan berbisik, "Kalau kamu mau, Ibu bisa jadi mama kamu. Ibu janji, gak akan kemana-mana." Sejak saat itu, Bu Rina bukan hanya seorang istri atau dokter jaga di instalasi gawat darurat. Ia menjadi ibu. Ibu dari anak yang tak ia lahirkan, tapi ingin ia cintai seumur hidup. Pekerjaan sebagai dokter bukan main beratnya. Kadang masuk pagi, pulang malam. Kadang siang harus operasi, malam harus jaga IGD. Tapi sejak Raka hadir di rumah, semua prioritas berubah. Bu Rina mulai belajar membagi waktu. Pagi-pagi, sebelum subuh, ia sudah di dapur, merebus air, membuat bubur ayam tanpa bawang, dan memotong kerupuk merah jambu kecil-kecil. Setelah memastikan Raka mandi dan makan, ia antar ke TK dengan seragam lengkap, bahkan ikut menunggui dari kejauhan kalau Raka terlihat rewel. Setelah itu baru ia lari ke rumah sakit. Kadang masih pakai bedak setengah rata, dengan napas ngos-ngosan, tapi tetap tersenyum saat memasuki ruang jaga. Di sela waktu istirahat, ia akan menelepon suaminya. "Mas, Raka makannya habis enggak? Jangan lupa susunya ya, yang coklat merek biasa." Dan jika malam-malam harus lembur operasi atau jaga malam, ia akan titipkan baju kerjanya yang belum dicuci ke bantal Raka, agar anak itu merasa ibunya tetap ada di dekatnya. Meski sibuk, Bu Rina tak pernah melewatkan satupun momen penting Raka. Ia ikut acara lomba 17-an di sekolah, jadi panitia pentas seni, bahkan membuat sendiri kostum Raka dari kardus dan kain bekas gorden. Ia datang ke setiap rapat orang tua, walau kadang datang terlambat dengan jas dokter masih menggantung di pundak.
Ia belikan Raka tas baru, sepatu dengan lampu yang menyala saat diinjak, dan sepeda kecil warna merah. Kadang sampai harus menyisihkan uang jajan pribadinya. Semua permintaan Raka dituruti, karena ia tahu ia tak bisa memberi Raka darah yang sama. Maka ia beri cinta sebanyak-banyaknya, bahkan cinta yang mungkin berlebihan. Rumah itu penuh benda-benda kecil yang jadi bukti cinta Burina. Foto Raka dengan baju TK yang dicetak hitam putih dan ditempel di kulkas. Gambar dinosaurus hasil krayon yang ditempel di dinding ruang tamu. Satu kotak besar penuh mainan, mobil-mobilan, robot-robotan, dan boneka kuda, yang sebagian sudah rusak tapi tak pernah dibuang. Kadang Burina pulang kerja dengan mata sembab dan kaki bengkak. Tapi ia tetap rebahan di lantai kamar Raka, menyanyikan lagu, Balonku, pelan-pelan hingga anak itu tertidur. Setelah Raka tidur, barulah ia ke kamar mandi, mencuci seragam, menyiapkan berkas medis, atau sekadar duduk di kursi rotan, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, apa Raka bahagia? Tiap kali tetangga bertanya, Raka nggak pernah nanyain ibu kandungnya, Bu? Burina hanya tersenyum dan menjawab, Alhamdulillah, belum. Karena ia tahu, pertanyaan itu bisa mengoyak hatinya. Tapi ia berusaha keras agar Raka tak merasa ada yang kurang. Ia hadir di setiap ulang tahun, meski hanya dengan kue kecil dan lilin angka. Ia cat ulang dinding kamar Raka dengan motif bola-bola biru. Ia belikan jaket kartun bergambar pahlawan super, dan selalu menyelipkan kue coklat di tas sekolahnya. Semua itu hanya agar Raka tak pernah merasa asing, tak pernah merasa kosong, dan tak pernah bertanya, Bu, mamaku yang dulu di mana? Tahun 1997, kemarau menggigit kota kecil tempat Burina tinggal. Udara kering menyelimuti jalanan berdebu, dedaunan gugur dari pohon asam yang tumbuh di halaman rumah dinasnya. Seng rumah terasa seperti wajan panas yang memanggang isi dalamnya, dan kipas angin tua hanya mengaduk udara tanpa memberi kesejukan. Pagi itu, Burina tengah menyuapi Raka di dapur. Bocah itu duduk di bangku kecil warna hijau, mengenakan kaos dalam dan celana pendek. Di mejanya ada segelas susu, sepiring nasi uduk, dan mainan robot plastik kecil hasil menang undian dari bungkus jajanan. Raka saat itu duduk di kelas 1 SD, masih suka merengek, dan hanya mau makan kalau disuapi ibunya sendiri. Jam dinding di dapur sudah menunjuk pukul 6.50, dan Burina harus segera berangkat ke rumah sakit. Jaraknya hanya 15 menit jalan kaki melewati gang sempit yang dibatasi pagar bambu dan kebun pisang. Tapi pagi itu berbeda. Seorang perawat muda datang tergopoh-gopoh ke rumah dinas. Wajahnya berkeringat, dan tangannya menggenggam amplop lusuh. Burina, ini dari direktur. Naman jenengan masuk program haji tahun ini. Dari dinas provinsi. Burina berdiri kaku. Tangan yang menggenggam sendok tiba-tiba gemetar. Amplop itu ia ambil dengan hati-hati, dan begitu matanya membaca baris-baris surat itu, dadanya sesak. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara. Lalu tiba-tiba, air matanya jatuh. Ia peluk Raka yang kebingungan. Peluk erat, seperti seorang ibu yang baru saja diberi janji bahwa hidupnya tidak sia-sia. Ibu akan ke Mekah. Nak, Allah memanggil ibu ke rumahnya. Bisiknya pelan, lirih, nyaris tak terdengar. Raka mengangguk, belum mengerti sepenuhnya. Tapi ia merasa hangat dalam pelukan ibunya. 2 bulan kemudian, suasana Bandara Adi Sumarmo dipenuhi hiruk-pikuk jamaah dari kota-kota kecil. Klaten, Boyolali, Salatiga, semuanya tumpah ruah di ruang tunggu. Para ibu berselendang putih. Para bapak membawa kantong plastik berisi buah tangan. Peluk tangis, salaman, dan doa-doa mengalun pelan di antara keramaian. Burina mengenakan mukena putih dan jaket tipis warna krem. Di pundaknya, tas kecil tergantung, berisi paspor, buku doa, dan sebuah foto Raka yang ia selipkan diam-diam. Pak Darno dan Raka berdiri di sampingnya, menatap Burina seperti takut kehilangan. Ibu jangan lama-lama ya, bisik Raka sambil mencubit lengan ibunya. Ibu nanti pulangnya bawa air zam-zam ya, terus beliin aku tas yang bisa nyala.
Bu Rina mengangguk, tertawa pelan sambil menyeka matanya. Peluk terakhir terasa berat. Langkah kaki terasa ragu. Tapi hatinya yakin, ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah panggilan dari langit. Di tanah suci, udara panas membungkus tubuhnya begitu turun dari pesawat. Langit Mekah biru membentang, tapi kering dan tanpa awan. Dari jendela bus, ia melihat bukit-bukit batu tanpa pohon, hanya batu-batu dan pasir yang mencolok di bawah sinar matahari. Masjidil Haram berdiri megah di tengah kota, menara-menara menjulang putih, mengelilingi bangunan yang tak pernah ia bayangkan akan ia lihat dengan mata kepala sendiri. Saat masuk ke Masjidil Haram, langkahnya goyah, jantungnya berdetak kencang. Di hadapannya, Ka'bah berdiri agung, diselimuti kain hitam dengan sulaman emas yang berkilau diterpa cahaya. Bu Rina menutup mulutnya, menahan isak tangis. Dunia terasa diam. Tangannya gemetar, lututnya hampir roboh. Ya Allah, aku sampai juga. Bisiknya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku cuma perempuan yang bahkan tak bisa punya anak kandung. Tapi kau undang aku ke sini. Malam-malam di Mina, tenda-tenda berjajar dengan tikar tipis, dan bau nasi hangat yang dibagi dalam kotak-kotak styrofoam memenuhi udara. Tubuhnya lelah, kakinya nyeri, tapi hatinya begitu damai. Bu Rina tak banyak berdoa soal dunia. Yang ia panjatkan hanyalah satu, agar anak yang ia besarkan dengan cinta yang tak bersyarat bisa tumbuh bahagia, meskipun mereka tak terikat darah. Hari itu, ia baru selesai tawaf sunnah. Langit di atas pelataran mulai jingga. Ribuan jamaah berjalan dalam gelombang manusia yang tak berujung. Bu Rina menepi kerak sandal luar masjid. Ia ingat betul, ia menaruh sandal coklatnya di baris tengah, di bawah rak nomor 3 dari kanan. Sandal itu sudah lama menemaninya. Alasnya tipis, tapi empuk di kaki. Sebelum pulang, ia mampir ke toko kecil di depan masjid. Ia membeli beberapa gantungan kunci berbentuk Ka'bah, beberapa botol plastik kosong untuk air zam-zam, dan satu tas kecil bordir bertuliskan huruf Arab. Saat kembali, ia agak terburu-buru. Rak sandal sudah mulai sepi. Ia ambil sandal tanpa melihat detailnya. Langkahnya menuju bus jemputan terasa ringan. Tapi di tengah jalan, ia merasa sandal kirinya agak longgar. Ia menunduk, melihat ke bawah. Sandal sebelah kiri yang ia pakai berbeda. Warna solnya bukan miliknya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tapi keramaian sudah menjauh. Jamaah datang dan pergi. Tak ada yang bisa ditanya. Ah, mungkin ketukar, ucapnya pelan. Sudahlah, cuma sandal. Ia lanjut berjalan, dan tak pernah memikirkannya lagi. Dalam pikirannya, sandal hanyalah benda tak penting. Ia lebih sibuk mengingat doa-doa yang ingin ia panjatkan untuk anaknya. Ia lebih peduli pada air zam-zam yang ingin ia bawa pulang. Di pesawat pulang, malam terasa tenang. Lampu kabin redup. Di pangkuannya, tas kecil berisi oleh-oleh dan foto Raka masih ia genggam. Ia menatap langit di luar jendela. Aku sudah sampai ke rumah MU. Ya Allah, aku tidak minta lebih. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik. Kalau boleh, jangan panggil aku lagi. Aku sudah cukup. Tapi jauh di belakangnya, di rak sandal luar Masjidil Haram yang kini kosong, sepasang sandal coklatnya tinggal sebelah. Tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli, kecuali langit. Karena sesuatu yang kecil dan dianggap remeh, ternyata sedang mencatat takdir. Raka tumbuh seperti anak yang sempurna. Sejak kecil ia menyerap kasih sayang Bu Rina seperti spons yang haus air. Ia anak manis yang tahu cara membuat hati ibunya luluh. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia selalu mencium tangan Bu Rina, menunduk sopan, dan tak pernah lupa mengucap Assalamualaikum ketika pulang. Di sekolah dasar, Raka selalu masuk 3 besar. Ia jago matematika dan pandai bercerita di depan kelas. Wali kelasnya sering memuji dia sebagai anak yang cepat tanggap dan punya semangat tinggi. Setiap akhir tahun ajaran, Bu Rina selalu pulang dengan senyum lebar dan mata yang basah, membawa pulang piala-piala kecil dan piagam penghargaan yang kemudian ia bingkai dan pajang di ruang tamu.
Di lemari tua berwarna putih gading yang mulai keropos di bagian bawah, deretan prestasi Raka berdiri rapi, merekam jejak masa kecil yang indah. Tetangga sering berkata, "Enak ya punya anak kayak Raka. Sopan, pinter, rajin." Dan Bu Rina hanya tersenyum, walau di dalam hatinya tahu, ia masih sering bertanya-tanya, apakah kasih sayangnya sudah cukup untuk menghapus jejak ibu kandung yang tak pernah disebut itu. Tapi waktu bergerak, dan anak-anak lelaki yang dulu lari-lari di lapangan sekolah itu mulai tumbuh menjadi laki-laki dengan dunia yang tak dikenali ibunya. Raka masuk SMA negeri favorit di kota kecil itu. Ia tetap berprestasi, tetap sopan saat di rumah. Ia masih suka membantu Bu Rina menyapu halaman, masih duduk di depan TV sambil mengupas mangga untuk ibunya. Tapi jam-jam setelah maghrib sering ia habiskan di luar rumah. Katanya ikut latihan silat, katanya kumpul karang taruna, katanya bantu teman kerja tugas kelompok. Padahal semua itu bohong. Di luar sana, Raka menemukan dunia baru. Dunia yang dipenuhi suara knalpot meraung, motor-motor dimodifikasi, helm full face warna neon, dan lintasan aspal liar yang dihiasi bendera start buatan sendiri dari potongan kain putih. Dunia itu keras, cepat, penuh resiko, tapi memabukkan. Ia mulai dari sirkuit-sirkuit kecil, bukan balapan liar, tapi bukan juga resmi sepenuhnya. Penonton duduk di trotoar, joki-joki muda saling pamer motor, dan uang taruhan mengalir dari tangan-tangan kotor. Tapi Raka berbakat, terlalu berbakat. Dalam beberapa bulan saja, namanya mulai dikenal. Ia menang di banyak pertandingan lokal, mulai dilirik komunitas balap, dan akhirnya direkrut oleh salah satu bengkel besar untuk balap resmi. Diberi motor modifikasi, seragam, dan mulai diajak ke event-event regional. Bu Rina tahu, tapi yang ia tahu hanyalah sisi yang terlihat. Raka mengikuti kejuaraan resmi, menang, membawa pulang piala, bahkan masuk koran lokal. "Ibu bangga banget sama kamu, Nak," ucapnya sambil mengusap rambut Raka. Raka mencium tangan ibunya dan berkata, "Semua ini karena doa ibu." Tapi tak pernah ia ceritakan bahwa setiap kali ia turun dari motor, ada wanita-wanita yang menunggu di tenda belakang. Bahwa setelah piala diterima, ia pergi ke hotel murah dengan perempuan yang baru dikenalnya 2 jam lalu. Bahwa malamnya sering diakhiri dengan denting gelas dan taruhan gelap di meja remi yang bau rokok dan peluh. Dunia Raka melaju terlalu cepat. Uang hadiah tak cukup, biaya balap makin tinggi, ban slick, oli khusus, suku cadang yang harus diganti setiap 2 minggu, jaket racing, glove vest, sepatu balap, semuanya mahal. Ia mulai minta uang lebih ke Bu Rina. Awalnya sopan, lalu mendesak, "Ibu, motorku rusak. Gimana bisa latihan kalau mesin jebol? Ibu bantuin aku. Ini cuma sementara." Bu Rina menjual cincin kawinnya, lalu gelang emas yang diwarisi dari ibunya, lalu kompor gas 2 tungku yang dulu dibeli waktu awal menikah, kemudian sepeda motor tua Pak Darno. Semuanya dilepas pelan-pelan. "Ibu nggak apa-apa, asal kamu tetap jaga nama baik. Jangan balap liar ya, Nak." Raka hanya mengangguk. Ia peluk ibunya. Ia cium tangannya. Dan malam itu juga, ia pergi lagi ke sirkuit yang penuh sorakan, ke ruang karaoke dengan lampu temaram, ke ranjang-ranjang hotel yang tak tahu batas halal dan haram. Ia mulai berutang. Awalnya dari teman sesama pembalap, lalu ke mekanik, lalu ke rentenir kecil. Nomornya tersebar. Orang-orang datang ke rumah mencari dia. Bu Rina mengaku tak tahu apa-apa. Sampai suatu malam, saat Bu Rina pulang dari rumah sakit, ia lihat garasi rumah kosong. Mobil tua berwarna silver yang biasa dipakai Pak Darno untuk antar jemput belanja hilang. "Mobil dibawa bengkel, Bu. Servis ringan. Nanti sore balik," kata Raka sambil menyantap mie instan. Tapi mobil itu tak pernah kembali. Raka menjualnya untuk menutup utang, membeli ban baru, dan 1 malam penuh di kota tetangga bersama wanita yang ia bahkan lupa namanya keesokan harinya. Bu Rina tahu, tapi ia diam. Kadang, saat tengah malam, ia duduk di ruang tamu, menatap lemari penuh piala. Ia raba satu persatu. Sebagian sudah miring, ada yang retak,
ada yang berdebu. Ibu dulu percaya kamu anak hebat, Nak, bisiknya pelan. Tapi sekarang, kamu bahkan tak tahu apa yang sudah kamu rusak. Dari luar, suara motor meraung. Bukan motor biasa. Itu suara motor balap, suara ambisi, suara pelarian, suara kehancuran yang sedang mengetuk pintu. Tapi Bu Rina tetap berdiri di ambang jendela, menunggu. Karena bagi ibu sepertinya, cinta itu bukan soal apa yang diterima, tapi soal apa yang tetap diberikan, meski tahu tak akan kembali. Hari itu matahari bersinar terlalu terang, seakan ikut menyindir keadaan rumah kecil itu. Udara panas memantul dari tembok-tembok kusam, dan daun pintu kayu yang dulu selalu mengeluarkan derit ringan tiap dibuka, kini nyaris tak pernah ditutup sempurna. Rumah Bu Rina sudah tak lagi sehangat dulu. Lemari tua di ruang tamu mulai berdebu, beberapa piala di dalamnya roboh ke samping, seperti ikut menyerah bersama penghuninya. Pagi itu, Bu Rina duduk di kursi rotan dekat jendela, mengenakan daster batik lusuh. Di tangannya ada amplop tagihan kartu kredit atas nama Raka. Jumlahnya terlalu besar. Ia tak tahu kapan anak itu mulai memakai nama ibunya sendiri untuk membeli barang-barang yang bahkan tak pernah ia lihat di rumah ini. Di meja, masih ada 2 tagihan sebelumnya. Satu dari bengkel motor, satu lagi dari koperasi yang katanya pinjaman usaha. Semuanya utang Raka. Suara motor meraung dari kejauhan, mendekat ke halaman rumah. Raka turun dengan helm setengah terbuka, jaket balap yang baru, dan sepatu yang belum pernah dilihat Bu Rina sebelumnya. "Ibu, motorku mau direview sponsor. Tadi meeting di Solo. Makan siang belum, Bu?" Dengan sigap Bu Rina bangkit ke dapur. Ia goreng telur, panaskan sisa sayur asem, dan menyiapkan teh manis seperti biasa. Seakan semua tagihan itu tak pernah ada. Seakan tidak ada apapun yang salah. Seakan ia masih ibu yang penuh harapan dan Raka masih anak manis yang dicintai Tuhan. Tapi saat ia menatap punggung Raka yang duduk di meja makan, air matanya menetes sendiri. Pak Darno sudah lama tak banyak bicara. Ia tahu semua ini, tapi pilih diam. Ia hanya sibuk dengan kebun kecil di belakang rumah, menghabiskan waktu lebih banyak dengan pot-pot bunga yang tak pernah mekar. Rumah tangga mereka dingin, tak ada percakapan, hanya suara sendok dan detik jam dinding. Malam itu, saat semua tidur, seseorang mengetuk pintu rumah keras sekali. Bu Rina terbangun. Pak Darno pun terbangun. Saat pintu dibuka, 2 pria berjaket gelap berdiri di luar pagar. Tatapan mereka tajam. Mereka menyebut nama Raka. Anak Bu Rina utang 5 juta. Sudah 3 bulan nggak dibayar. Kalau malam ini nggak bisa lunas, motornya kami tarik. Atau rumah ibu yang kami segel. Bu Rina memohon. Ia minta waktu. Ia berjanji akan menyelesaikannya esok. Tapi para pria itu tetap marah. Dan suara mereka cukup keras hingga tetangga mulai membuka jendela. Setelah 15 menit, mereka akhirnya pergi. Raka masih tertidur pulas di kamarnya. Bu Rina duduk di ruang tamu, menatap bayangan malam lewat jendela. Tangannya menggenggam foto Raka saat SD. Di foto itu, Raka mengenakan baju putih biru, memegang piala kecil dengan wajah bangga. Wajah itu, wajah yang dulu membuatnya percaya bahwa dunia akan baik-baik saja. Tapi sekarang dunia terlalu sunyi. Bahkan Tuhan terasa diam. Keesokan harinya, Bu Rina datang ke rumah seorang teman lama yang masih bekerja di rumah sakit. Ia menjual laptopnya, sisa-sisa alat medis, bahkan alat tensi digital yang dulu sering ia pakai saat praktek. Ia tutup semua utang Raka. Untuk kesekian kalinya. "Anakku bukan nakal, cuma lagi salah jalan," katanya sambil tersenyum paksa. Tapi bibirnya gemetar. Hari demi hari, rumah itu berubah. Tak ada lagi makanan enak di meja. Tak ada lagi tawa. Raka makin jarang pulang. Katanya latihan di luar kota. Katanya ikut kompetisi ke Semarang. Tapi kadang Bu Rina dapat kabar bahwa Raka terlihat di kafe malam, dikelilingi cewek-cewek, dengan botol-botol mahal dan tawa yang tidak pantas untuk anak seusianya. Satu malam, Bu Rina buka lemari tua itu. Ia ambil semua piala Raka. Ia bersihkan satu persatu. Tapi kali ini,
Ia tak menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi piala-piala itu, lalu menyusunnya kembali dengan sangat rapi, seperti hendak disimpan untuk terakhir kalinya. Saat azan subuh berkumandang, ia duduk di sajadah yang sudah lusuh. Tangannya terangkat tinggi, tapi bibirnya tak bergerak. Ia tak tahu lagi harus meminta apa. Karena ketika cinta seorang ibu diuji terlalu dalam, kadang bukan marah yang muncul, tapi sunyi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi itu udara lebih lembab dari biasanya. Hujan gerimis turun sejak subuh, membasahi genteng rumah dan halaman depan yang sudah tak lagi ditanami bunga. Rumput liar tumbuh tinggi di pojok pagar. Ember bekas menampung air hujan, penuh sampai tumpah. Burina duduk di meja makan, menatap nasi putih yang dingin dan telur dadar yang sudah layu. Di tangannya, secari kertas lusuh dengan tulisan tangan Raka. "Ibu, aku ke Jogja. Ada turnamen. Mungkin seminggu. Jangan khawatir." Tidak ada salam. Tidak ada kata salam cium tangan. Hanya tulisan tergesa di sobekan buku. Dia membaca surat itu berulang kali. Entah karena tak percaya, atau karena masih berharap ada satu kalimat yang terlewat, yang bisa menenangkan hatinya. Tapi tidak ada. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin hening. Pak Darno hampir tak pernah bicara, dan mulai sering tidur di ruang belakang. Hubungan mereka membeku. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada kedekatan. Seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama, saling tahu kehadiran masing-masing, tapi tak lagi tahu bagaimana caranya bicara. Sore itu, saat Burina baru saja selesai merapikan baju kotor Raka, telepon rumah berdering keras. Suara dari seberang terdengar panik. "Burina, saya Bu Lucy, tetangganya anak ibu di Jogja. Maaf Bu, saya harus bilang, Raka ditangkap polisi tadi malam." Dunia Burina seperti terhenti. Dia balapan liar di ring road, lawan arah, nabrak ibu-ibu pengendara motor. Sekarang ibu itu koma. Polisi amankan dia dan motornya. Tapi, Bu, yang lebih parah, waktu ditangkap, Raka dalam pengaruh minuman keras. Dan, di tasnya ditemukan pil. Suara di seberang menghilang, berganti desiran darah di telinga Burina sendiri. Tangannya gemetar. Telepon jatuh dari genggaman, menggantung di ujung kabel. Nafasnya sesak. Beberapa jam kemudian, Burina sudah duduk di ruang tunggu kantor polisi Jogja. Ruang itu dingin. Bau keringat, ket dinding yang mengelupas, dan suara-suara keras dari balik pintu interogasi mengisi udara. Ketika Raka keluar dari ruangan, tangannya diborgol, wajahnya lebam, dan matanya merah. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah, Raka tak menunduk. Ia tidak menangis. Ia tidak merasa bersalah. Ia hanya menatap ibunya dengan pandangan kosong, bahkan sempat menyunggingkan senyum kecil seolah berkata, "Tenang aja, Bu. Ibu pasti maafin aku lagi kan?" Burina berdiri, kakinya lemas. Tapi ia tetap mendekat, tetap menyentuh pipi anaknya yang kotor, tetap merapikan rambut Raka dengan jari gemetar. "Kenapa, Nak?" Pertanyaan yang ia bisikan dengan suara paling kecil. Tapi tak ada jawaban. Hanya diam, hanya sunyi. Dengan segala cara, Burina keluarkan Raka. Ia gunakan nama, jaringan, bahkan menjual kalung peninggalan mendiang ibunya untuk membayar jaminan. Ia pulang ke kota kecil mereka 2 hari kemudian, dengan Raka tertidur di jok belakang mobil sewaan, sementara hatinya seperti teriris. Setiba di rumah, tak ada yang berubah. Rumah tetap sepi. Pak Darno hanya melirik sebentar, lalu kembali masuk kamar. Tak ada teguran, tak ada pelukan, hanya dingin, setebal kabut di pegunungan. Malam itu Burina berdiri di dapur, memandangi wajan kosong dan piring-piring bekas. Di rak sandal dekat pintu, sendal coklat lamanya masih ada. Yang sebelah kiri hilang sejak 20 tahun lalu, di tanah suci. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke tembok. Tangannya meremas-remas dasternya sendiri. Matanya menatap kosong. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Raka kecil,
Bu Rina menangis tanpa suara. Bukan tangis sedih, tapi tangis kalah. Tangis pasrah. Tangis yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Karena untuk seorang ibu, yang paling menyakitkan bukan ketika anaknya gagal, tapi ketika ia sadar, anak itu sudah terlalu jauh untuk kembali. 3 minggu setelah kejadian di Jogja, nama Raka mencuat di dunia maya. Video penangkapannya beredar luas, disertai komentar-komentar pedas netizen yang tak kenal ampun. Anak manja yang gak tahu diri. Balapan liar. Nabrak orang tua. Dasar bajingan. Cuma bisa bikin malu orang tua. Bu Rina melihat semuanya. Ia membuka Facebook, lalu Instagram, lalu berita daring. Semua memuat nama anaknya. Bukan karena prestasi, tapi karena kecelakaan, narkoba, dan borok masa lalu yang kini menganga. Satu persatu, sponsor Raka mencabut kontrak. Bengkel yang dulu bangga menaruh nama Raka di seragam balapnya kini menghapus semua jejak. Teman-temannya pun menjauh. Bahkan beberapa dari mereka ikut menyebarkan rekaman lama, video Raka sedang mabuk di atas motor, atau tertawa sambil menampar seseorang di klub malam. Raka pulang dalam keadaan hancur. Jaket balapnya sudah robek. Motornya ditarik leasing. Ia tak punya apa-apa lagi. Bahkan harga dirinya pun tak tersisa. Hari itu hujan turun deras. Seperti langit ikut meludah pada semua yang terjadi. Raka masuk rumah tanpa bicara. Ia langsung masuk kamar dan mengurung diri. Suara tangisnya terdengar samar dari balik pintu. Tangis putus asa. Tapi bukan tangis penyesalan. Bu Rina hanya berdiri di lorong. Ia mendekat, menyentuh gagang pintu kamar. Tapi tak jadi mengetuk. Ia hanya berkata pelan, "Ibu di luar. Kalau kamu butuh." Beberapa jam kemudian, Raka keluar. Rambutnya acak-acakan. Mata bengkak. Ia duduk di ruang tengah. Tak sanggup menatap siapapun. "Ibu, aku udah rusak. Habis. Gak ada yang bisa dibenerin lagi dari hidupku." Bu Rina diam. Lama. Lalu ia duduk di samping Raka. "Waktu kamu kecil, kamu pernah jatuh dari sepeda. Ingat?" Katanya pelan. "Lututmu luka. Berdarah. Kamu bilang ke ibu, aku nggak mau sepedaan lagi. Kekit. Tapi besoknya, kamu minta ban baru. Kamu bilang, ibu, aku mau nyoba lagi." Raka terdiam. Matanya menatap kosong. "Waktu itu, ibu tahu kamu akan jatuh lagi. Tapi ibu tetap beliin ban baru. Karena lebih baik kamu jatuh daripada kamu menyerah." Tangis Raka pecah. Ia peluk ibunya erat. Seakan semua dosa yang pernah ia lakukan bisa larut dalam pelukan itu. Tapi Bu Rina tahu, ini bukan akhir. Ini baru retakan yang dalam. Dan belum tentu bisa disembuhkan. Hari-hari setelah itu, Raka mencoba berubah. Ia bantu membersihkan rumah. Ia mulai ikut salat. Bahkan ikut Bu Rina ke pengajian. Tapi luka terlalu dalam. Nama baik tak bisa dibersihkan hanya dengan niat. Hutang masih banyak. Polisi masih mengawasi. Dan tubuh Raka mulai melemah. Ia sering batuk. Berat badannya turun drastis. Suatu malam, ia pingsan di kamar mandi. Dibawa ke rumah sakit. Dan vonis itu datang seperti tamparan Tuhan yang telat. Paru-paru basah dan komplikasi liver. Tubuhnya terlalu lama dirusak. "Bu," kata dokter, "bukan tak bisa sembuh, tapi butuh waktu, dan harus benar-benar berhenti dari semuanya." Bu Rina menggenggam tangan anaknya di ranjang rumah sakit. Tangannya dingin. Di pipinya masih ada bekas jerawat. Tapi di mata Bu Rina, itu tetap anak kecilnya. Tetap bocah yang dulu menang lomba baca puisi. Tetap anak manis yang dulu malu-malu mencium tangannya. Malam itu Bu Rina pulang sendiri. Di rumah, ia duduk di depan lemari piala, membuka satu laci kecil di bawahnya. Ia keluarkan sebuah benda tua, sandal sebelah kanan yang ia bawa pulang dari Tanah Suci 20 tahun lalu. Sandal itu sudah sobek di bagian tumit. Solnya mulai keras. Tapi di matanya, benda itu tak pernah kehilangan makna. Bu Rina menatap sandal itu lama. Lalu berkata pelan,
Hampir seperti doa. Waktu itu aku tinggalkan separuhmu di sana. Mungkin sekarang waktunya aku kembali. Bawa sepasang yang utuh. Raka perlahan membaik. Tubuhnya yang sempat kurus kering mulai berisi. Meski masih jauh dari sehat. Wajahnya yang dulu penuh gelora kini lebih tenang. Ia mulai tersenyum. Ikut Burina salat di musola kecil rumah. Bahkan kadang membantu menyiram bunga di halaman. Burina tak pernah merasa serapat ini dengan anaknya sejak Raka SD. Di ruang makan, suara sendok dan gelas kembali terdengar. Pak Darno pun mulai duduk satu meja. Meski tak banyak bicara, ada harapan kecil tumbuh di antara luka-luka yang belum sembuh. Saya mau daftar kursus desain, Bu, kata Raka suatu malam. Biar punya kegiatan. Dan gak nyusahin lagi. Burina menatapnya lama. Raka terdengar tulus. Ia mengangguk pelan. Kalau kamu sungguh-sungguh, Ibu dukung. Hari-hari berikutnya, Raka lebih sering keluar rumah. Katanya cari buku, daftar pelatihan. Bahkan katanya sedang bantu teman servis komputer di kota. Burina percaya. Setiap malam Raka pulang, mencium tangan ibunya, sesekali membawakan martabak atau oleh-oleh kecil. Ia seperti anak yang kembali dari gelap. Namun seperti kabut yang terlihat indah tapi menyembunyikan jurang, semuanya tak bertahan lama. Suatu pagi, Burina pergi ke bank. Ia hendak mencetak tabungan lamanya, rekening yang sudah ia bangun sejak belasan tahun lalu. Tabungan itu dulunya untuk naik haji kedua, tapi beberapa tahun terakhir, ia simpan sebagai dana darurat. Ia belum pernah mencabutnya, hanya menambah sedikit-sedikit. Namun saat mesin ATM menolak kartu dan menyuruhnya ke teller, perasaan aneh mulai muncul. Di dalam, petugas membuka rekeningnya dan tersenyum kaku. Maaf Burina, saldo terakhir kosong. Semua sudah ditarik tunai, seminggu yang lalu. Dunia Burina berhenti sejenak. Dit, tarik? Sama siapa? Ditandatangani atas nama Raka Aditya. Petugas menunjukkan bukti pencairan. Di situ ada salinan tanda tangan dan nomor KTP anaknya. Rapi, legal. Uang itu diambil secara sah. Burina berdiri dengan kaki gemetar. Ia keluar dari bank seperti orang linglung. Dunia seolah mengempis. Suara kendaraan lewat hanya terdengar sayup. Ia pulang dengan langkah lambat, menolak percaya. Di rumah, ia menunggu. Raka tak kunjung datang. Malamnya, telepon rumah berdering. Nomor tak dikenal. Ibu, saya Aldi, teman Raka. Saya mau minta maaf, Bu. Raka, katanya mau kabur ke Bali. Dia bawa uang banyak. Bilang buat bangun bengkel. Tapi saya tahu dia masih main di arena taruhan motor. Uang itu, Bu, saya rasa bukan uang dia. Burina memejamkan mata. Tangan yang dulu ia suapi bubur, kini mencuri tabungan hidupnya. Raka tak pulang malam itu. Tak juga besoknya. Bahkan sepekan kemudian. Tak ada kabar. HP-nya mati. Jejaknya hilang. Dan di rumah, Burina duduk diam di ruang tamu, menghadap lemari piala yang kini tampak seperti ejekan. Pak Darno duduk di teras, tak bicara apa-apa. Ia tahu, tapi kali ini, ia tak bertanya. Ia hanya menatap langit, seperti sedang mencari jawaban yang tak pernah turun. Burina tak menangis, tak juga marah. Ia hanya diam, tatapannya kosong. Malam itu, ia duduk di sajadahnya. Lama. Lalu ia berkata pelan, sendirian. Aku sudah kehilangan semuanya. Bahkan anakku sendiri. Kali ini bukan karena dunia, tapi karena keputusanku sendiri yang terlalu sayang. Ia memeluk dirinya sendiri. Kamar itu sepi. Rumah itu sepi. Tapi jauh di dalam dada, suara hati mulai bicara. Mungkin waktunya bukan menyelamatkan orang lain, tapi menyelamatkan diri sendiri. Sudah hampir 4 bulan sejak Raka menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya sepi yang menggantung di dinding rumah dan menyelinap masuk ke sela-sela malam Burina. Tapi anehnya, setelah air mata habis, yang tersisa di dadanya bukan lagi sakit,
melainkan sebuah ruang sunyi yang perlahan terisi dengan ikhlas. Hari-harinya kini tenang. Ia kembali ke rutinitas yang sempat terlupa, menyiram tanaman pagi hari, membuat teh hangat untuk Pak Darno, dan membaca Quran selepas subuh. Semua dilakukannya bukan untuk mengalihkan diri, tapi karena ia merasa harus kembali menemukan dirinya yang dulu pernah hilang. Lalu, suatu sore, datanglah seseorang ke rumah. Seorang pria bernama Fadhil, mengenakan batik rapi dan membawa map coklat. "Ibu Rina ya?" "Saya." Mungkin ibu sudah lupa. 20 tahun lalu, ibu pernah menangani istri saya di ruang bersalin. Istri saya pendarahan hebat. Banyak yang panik. Tapi ibu tetap tenang. Dan karena itu, saya masih punya keluarga sampai sekarang. Bu Rina hanya menunduk. Ingatannya samar. Tapi ia tahu, wajah-wajah pasien lama memang lebih mudah dikenang sebagai rasa, bukan nama. "Beberapa tahun terakhir saya membangun usaha travel haji, Bu. Dan tahun ini, saya berniat memberangkatkan 2 orang secara gratis. Saya cari, saya renungkan, dan saya yakin, ibu adalah satu dari 2 nama itu." Bu Rina terdiam, tak langsung menjawab. "Saya tahu, ibu sudah pernah naik haji," lanjut Fadhil. "Tapi tak semua perjalanan itu soal pertama kali. Kadang, kita perlu pergi lagi, untuk menutup sesuatu yang belum selesai." Ia menyerahkan map ke tangan Bu Rina. "Kalau ibu bersedia, pendaftarannya bisa kami bantu urus semuanya. Dan, kalau suami ibu juga bersedia ikut, saya daftarkan juga. Bapak belum pernah ke sana kan?" Pak Darno yang dari tadi hanya duduk di kursi rotan menunduk pelan. "Belum, dan saya pikir mungkin sudah terlambat." "Tidak ada kata terlambat untuk memenuhi panggilannya, Pak," jawab Fadhil dengan senyum tenang. Hari itu, rumah yang lama diselimuti diam, tiba-tiba terasa hangat. Ada cahaya kecil masuk lewat jendela yang terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Rina melihat senyum Pak Darno yang tulus. 2 bulan kemudian, Bu Rina dan Pak Darno menapakkan kaki di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Udara panas menerpa wajah mereka. Tapi hati Bu Rina justru terasa dingin, tenang, dan lapang. Ia memandangi suaminya yang kini tampak lebih kuat. Meski langkahnya pelan, mata Pak Darno tak henti menyapu langit dan tanah Arab, seolah ingin menelan semuanya dalam satu pandangan. Setiba di Mekah, keduanya langsung menuju Masjidil Haram. Saat Ka'bah akhirnya terlihat di depan mata, Bu Rina menarik napas dalam-dalam. Di antara ribuan orang berbaju putih, ia merasa seperti titik kecil, tapi tidak sendirian. Ia menggenggam tangan Pak Darno. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia merasa utuh. Tawaf dimulai, langkah demi langkah, putaran demi putaran. Bu Rina merasa seperti berjalan melewati hidupnya sendiri. Masa muda yang penuh idealisme, pernikahan yang penuh perjuangan, masa-masa sulit membesarkan Raka, dan luka-luka yang masih belum kering. Di putaran ke-7, saat mereka mendekat ke Hijir Ismail, air mata Bu Rina jatuh tanpa suara. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. 28 tahun lalu, di tempat ini, ia pernah kehilangan sebelah sandalnya. Ia tidak ingat sandal itu merek apa, tapi ia ingat rasanya. Cemas, panik, lalu pasrah. Ia pulang hanya dengan sebelah. Dan hari ini, di tempat yang sama, ia berdiri kembali. Tapi kali ini tak kehilangan apapun. Ia membawa semuanya, suami yang setia di sampingnya, dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi menangisi Raka. Ia tidak menuntut keajaiban. Ia tidak memohon agar segalanya kembali. Karena ia sadar, inilah jawaban Allah. Bukan dengan membawa anaknya pulang, tapi dengan mengizinkannya bertemu dirinya sendiri, di tempat paling suci di dunia. Bu Rina menatap Ka'bah dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, ternyata Engkau selalu melihat. Engkau tahu luka yang kusembunyikan. Engkau tahu sabar yang tak pernah kuucapkan. Dan Engkau tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberi. Terima kasih. Engkau ajak aku kembali. Bukan karena aku minta, tapi karena Engkau tahu, aku butuh." Pak Darno mengusap matanya.
Ia menoleh pelan. Ini haji pertama saya, Bu, dan saya nggak nyangka. Rasanya seperti dilahirkan ulang. Bu Rina menoleh, tersenyum. Dan ini haji kedua saya. Tapi rasanya seperti pulang. Setelah sekian lama, pulang sebagai aku yang sebenarnya. Pesawat mendarat di tanah air saat matahari sore mulai menunduk. Langit Jakarta berwarna jingga, menyambut Bu Rina dan Pak Darno yang baru saja menyelesaikan perjalanan suci mereka. Di dalam koper mereka, tidak banyak oleh-oleh, tapi di dada, mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih mahal daripada apapun, keikhlasan. Mobil travel mengantar mereka pulang ke rumah di kota kecil yang sejuk dan tenang. Saat gerbang dibuka, aroma tanah basah dan suara kicau burung menyambut seperti pelukan hangat. Halaman rumah itu masih sama, tapi jiwa-jiwa yang kembali ke dalamnya tak lagi sama. Bu Rina masuk rumah, menatap meja makan yang kosong, lemari tua yang masih berdiri, dan musola kecil yang masih harum kayu. Ia menarik napas panjang. Tak ada air mata, tak ada keluhan, hanya rasa syukur bahwa mereka masih diberi waktu. Malam pertama di rumah, Bu Rina dan Pak Darno duduk berdua di teras. Langit malam dipenuhi bintang, angin mengayun dedaunan. Mereka bicara ringan, tentang haji, tentang tawaf, tentang doa yang sempat mereka bisikan di Hijir Ismail. Kalau Allah kabulkan doa kita, mungkin bukan dengan cara yang kita mau, kata Bu Rina pelan. Tapi pasti dengan cara yang terbaik, jawab Pak Darno. Dan tepat saat itu, suara motor berhenti di depan pagar. Keduanya saling menoleh. Ada rasa yang mendadak asing. Suara pintu pagar berderit pelan. Seorang pemuda berjalan masuk, rambut sedikit gondrong, wajah tirus, dan tangan menggandeng seorang gadis muda berbaju gamis sederhana. Di perut gadis itu, terlihat jelas tonjolan kehidupan baru yang sedang tumbuh. Bu, suara Raka lirih. Saya pulang. Bu Rina berdiri, tangannya bergetar, matanya menyipit, menatap wajah anak yang sudah lama tak ia lihat. Raka menunduk, seperti anak kecil yang tahu dirinya bersalah tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf, uang itu aku ambil. Aku hilaf, tapi aku nggak bisa ngelak lagi. Dia hamil, Bu. Gadis di samping Raka menunduk, wajahnya pucat, takut. Ia tampak berusaha menyembunyikan diri di balik lengan Raka, seolah ingin hilang dari dunia. Bu Rina menatap keduanya. Lama, tak satu pun kata keluar. Lalu ia melangkah pelan, mendekati anaknya. Raka memejam, seolah siap menerima tamparan atau makian. Tapi yang datang, justru pelukan. Pelukan hangat, tanpa kata, tanpa syarat. Raka menangis di dada ibunya. Gadis itu ikut menangis pelan, berdiri kikuk di samping mereka. Pak Darno menghampiri, mengangguk kecil ke arah keduanya, lalu menarik napas dalam-dalam. Kalian belum nikah kan? Belum, Pak, jawab Raka terbata. Kita urus besok. Di sini, di rumah ini. Tak ada bentakan, tak ada drama. Karena luka yang dulu sudah terlalu dalam, sudah terlalu lelah untuk dirayakan dengan marah. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk tidak kalah. Malam itu, meja makan tak lagi kosong. Bu Rina menyeduh teh, membawakan pisang goreng yang digoreng buru-buru. Raka duduk bersama, matanya masih sembab. Di sampingnya, gadis itu, yang kini dipanggil Rina dengan lembut. Nak. Di tengah percakapan, Pak Darno berkata pelan, aku tadi sempat bisik sesuatu waktu tawaf terakhir. Apa? Tanya Bu Rina. Aku bilang ke Allah, kalau engkau mau kirim Raka pulang, kirimlah dia bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran. Bu Rina tersenyum, matanya berkaca. Dan sekarang, kita belajar jadi orang tua yang selesai dengan kecewa, karena Allah sudah ganti kecewa itu dengan kedewasaan. Pagi itu matahari tak terlalu terik, langit bersih, angin lembut menyapu daun jambu di halaman. Rumah Bu Rina tampak ramai tapi hangat. Meja panjang digelar sederhana,
kursi-kursi plastik berjejer, dan tetangga-tetangga berdatangan satu-satu. Bukan pesta, bukan kemewahan, hanya akad kecil yang menjadi titik balik hidup sebuah keluarga. Raka duduk di depan penghulu, wajahnya tegang. Di sampingnya, Pak Darno menggenggam lutut dengan tenang. Sementara di balik tirai putih, gadis muda yang dulu datang dengan gemetar kini menunggu dengan mata berkaca. Hari ini, ia akan resmi menjadi istri dan ibu. Ketika ijab kabul terucap, udara seolah membeku sesaat, lalu tumpah tepuk tangan kecil. Tapi yang paling keras terdengar bukan suara tangan, melainkan detak dada Burina yang berdentum pelan. Ini akhir dari penantiannya. Ini rumah yang akhirnya penuh kembali. Seusai akad, suara-suara kecil mulai berbisik di pojok rumah. Masih muda udah hamil ya katanya. Wah, Burina kasihannya, anaknya begini. Untung aja masih mau nerima. Tapi Burina hanya senyum. Ia sibuk menyusun piring, menyuapi tamu, dan menyambut anak-anak kecil yang datang ikut makan. Tak sekalipun ia menoleh ke arah suara-suara itu. Karena baginya, hujatan dari luar sudah tidak bisa melukai hati yang telah penuh luka dan sudah sembuh. Setelah semua pulang, rumah kembali tenang. Sore hari, Burina duduk di serambi. Di pangkuannya, sepasang baju bayi mungil yang baru dibelikan tadi pagi. Raka keluar dari kamar, masih memakai sarung, lalu duduk di samping ibunya. Bu, aku nggak tahu harus bilang apa. Udah. Gak usah bilang apa-apa. Burina menoleh, menatap wajah anak yang dulu ia suapi bubur, lalu membuatnya menangis berkali-kali, dan hari ini, kembali jadi anak laki-laki yang bersandar di bahunya. Jangan terlalu sibuk mikirin masa lalu. Nak, itu udah lewat. Sekarang, kamu jadi ayah, dan ibu cuma minta satu. Kalau kamu gak bisa lebih baik dari ayahmu, setidaknya jangan buat anakmu kehilangan ibunya seperti dulu kamu kehilangan aku. Raka terdiam, matanya merah. Dan satu lagi, lanjut Burina pelan. Kalau nanti anakmu bandel, nyusahin, atau bikin kamu nangis, ingatlah bahwa kamu juga pernah jadi luka di hati orang tuamu. Tapi gak pernah sekalipun ibu buang kamu dari doa. Senja datang, langit berubah jingga. Di dalam kamar, menantunya tertidur, memeluk perut yang mulai membesar. Di luar, Pak Darno sedang menyapu halaman, mengusir daun-daun jatuh. Dan di sanalah Burina, duduk sebagai perempuan yang telah selesai dengan luka, dan menang dengan caranya sendiri. Ia tidak menjadi kaya, tidak menjadi terkenal. Tapi hari itu, di tengah rumah sederhana, ia tahu satu hal pasti. Cinta yang tulus tak selalu bisa menyelamatkan orang, tapi ia cukup kuat untuk menyelamatkan hati sendiri. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.